Saya Berlian Zaira Bilgista dari absen 9. Saya Javier Virus Johan Prasetyo absen 22. Dan saya Alfridwan absen 2. Saya Mutiara Radisti dari absen 28. Dan saya Kaula Chandra Kirana dari absen 18. Jadi yang pertama ada latar belakang Presiden Soeharto. Presiden Soeharto merupakan presiden kedua Republik Indonesia yang naik tumpuk kekuasaan melalui latar belakang karir militernya. Karirnya sebagai perwira TNI berkembang pesat hingga mencapai puncak setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau disebut dengan G30S PKI yang menimbulkan krisis politik dan keamanan nasional. Dalam situasi tersebut, Soeharto menerima surat perintah 11 Maret atau bisa disebut dengan Super Semar yang memberinya kewenangan untuk memulihkan keamanan dan stabilitas negara. Berdasarkan mandat Super Semar, Soeharto secara bertahap mengambil alih kendali pemerintahan dari Presiden Soekarno pada tahun 1967. Ia diangkat sebagai pejabat presiden oleh MPRS dan setahun kemudian pada tahun 1968, Soeharto secara resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa Orde Lama dan dimulainya masa Orde Baru yang menekankan stabilitas politik, keamanan, dan pembangunan nasional. Selanjutnya pada masa Orde Baru, Soeharto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1967, menggantikan Soekarno. Setelah terjadinya krisis politik yang memuncak pasca peristiwa G30 SPKI pada masa awal pemerintahannya, Soeharto memutuskan perhatian pada upaya stabilitas politik dan keamanan nasional yang sebelumnya mengalami ketidakpastian. Ia menegaskan kembali pelaksanaan kehidupan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar ideologi dan konstitusi negara. Selain di bidang politik, Soeharto juga memberi perhatian besar pada pemulihan kondisi ekonomi yang saat itu berada dalam keadaan sangat terpuruk, ditandai dengan inflasi yang tinggi dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Soeharto menggandeng para ekonomi dan teknokrat yang dikenal sebagai mafia Berkeley guna merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang lebih terarah dan nasional. Melalui kebijakan tersebut, inflasi berhasil ditekankan, stabilitas ekonomi mulai tercapai, dan pembangunan nasional mulai berjalan. Keberhasilan ini juga berdampak pada meningkatnya kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, baik dalam bentuk kerjasama ekonomi maupun bantuan pembangunan. Yang selanjutnya ada pembangunan nasional prioritas 1 sampai dengan 4. Sejak tahun 1969, pemerintahan Soeharto meluncurkan RPLITA, yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun, sebagai strategi pembangunan nasional jangka panjang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang terencana dan berkesinambungan di berbagai sektor seperti pertanian, industri, pendidikan, dan infrastruktur. RPLITA menjadi landasan utama kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru dan dijalankan secara bertahap dalam beberapa periode. Salah satu keberhasilan penting dari RPLITA adalah tercapainya swasembada pada pangan pada tahun 1984 yang menjadikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras secara mandiri. Selain itu, pemerintah juga mendorong industrialisasi serta pembangunan infrastruktur seperti jalan, waktu, listrik, dan sekolah. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, khususnya pada dekade 1980-an yang sering disebut sebagai masa keemasan Orde Baru. Selanjutnya, politik pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Golkar dijadikan sebagai kendaraan politik utama yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dengan dukungan tersebut, Golkar mampu memenangkan pemilu berkali-kali dan memperkuat kekuasaan Soeharto. Selain itu, APRI atau kini TNI Polri menjalankan konsep dwifungsi, yaitu memiliki peran ganda tidak hanya di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam politik dan pemerintahan.
Kondisi ini membuat militer memiliki pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan negara. Di sisi lain, kebebasan politik masyarakat sangat dibatasi pemerintah hanya mengakui 3 kekuatan politik resmi, yaitu Golkar, PPP, dan PDI, sehingga ruang demokrasi menjadi sempit. Media massa dikontrol ketat dan kritik terhadap pemerintah sering ditekan, sementara lawan-lawan politik dibungkam. Dengan dalih menjaga stabilitas nasional, Soeharto membangun sistem pemerintah yang bersifat otoriter dan terpusat pada kekuasaan. Yang selanjutnya yaitu krisis. Krisis pada tahun 1997, krisis moneter Asia menyebabkan nilai rupiah anjlok dahsyat dan perekonomian Indonesia mengalami keturunan parah. Banyak perusahaan bangkrut, pengangguran meningkat, dan kondisi sosial masyarakat yang memburuk. Situasi ini memicu krisis kepercayaan terhadap pemerintah Orde Baru yang dianggap gagal mengatasi krisis ekonomi. Ditambah maraknya korupsi. Kondisi tersebut melahirkan gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan berbagai daerah. Mereka menuntut demokrasi, menghapus KKN, serta mengundurkan diri dari Presiden Soeharto. Dekorasi besar-besaran dan keturunan pada 1 Mei 1999. Jadi yang terakhir ada kesimpulan. Jadi masa pemerintahan Soeharto yang dikenal sebagai Orde Baru adalah periode yang kompleks dengan berbagai macam pencapaian dan tantangan. Soeharto berhasil membawa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui serangkaian realita mencapai swasembada pangan dan membangun infrastruktur. Namun keberhasilan ini diiringi dengan praktik politik otoriter, pembatasan kebebasan, serta maraknya KKN yang ada pada akhirnya memicu krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 dan 1998. Krisis ini menyebabkan jatuhnya Soeharto dan memadai berakhirnya era Orde Baru dan membuka jalan bagi reformasi di Indonesia.